Manchester United kembali memetik hasil positif di laga pramusim kedua mereka berhadapan dengan Melbourne Victory. Setan Merah berhasil menang dengan skor telak 4-1. Melbourne Victory unggul terlebih dahulu melalui gol cepat Chris Ikonomidis. Setan Merah berhasil membalikan kedudukan melalui gol Scott McTominay dan Anthony Martial. Di babak kedua, United berhasil menambah keunggulan berkat gol Marcus Rashford dan gol bunuh diri Edmond Lapuncu. Kemenangan ini membuat rekor Manchester United di pramusim masih sempurna. Di laga pertama, United berhasil menang dengan skor telak 4-0 atas Liverpool. Setelah ini MU akan melanjutkan pramusim mereka di Australia. Mereka akan melakoni 2 laga uji coba di negeri kanguru ini. Laga uji coba mereka berikutnya adalah menghadapi Crystal Palace pada hari Selasa 19 Juli sore nanti. Manchester United telah menemui kata sepakat untuk mendatangkan bek Ajax Amsterdam, Lisandro Martinez. United dan Ajax menyepakati transfer Martinez di angka total 55 juta euro alias 46,7 juta pound sterling. Pemain asal Argentina itu bakal dikontrak hingga Juni 2027. Martinez diketahui tidak terlibat dalam sesi latihan Ajax pada Kamis 14 Juli 2022 guna menyelesaikan proses transfernya ke United. Selain gelandang Barcelona Frenkie de Jong, Martinez adalah target utama manajer Erik ten Hag. Sebelumnya, keduanya pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam sejak 2019. Seperti dilansir The Athletic, United berupaya untuk meresmikan Martinez sesegera mungkin demi membawanya dalam sesi pramusim klub di Australia. Frenkie de Jong ada di posisi sulit musim panas ini. Barcelona mendorongnya pergi secara tidak langsung dan Manchester United coba memanfaatkan situasi tersebut sebaik mungkin. Joan Laporta boleh saja berkata bahwa Barcelona tidak akan menjual Frenkie de Jong, tapi perkembangan situasi tidak demikian. Jelas bahwa Barcelona secara halus mendorong de Jong untuk pergi. Sekilas situasi ini tampak rumit. De Jong terlihat semaunya sendiri, namun jika dilihat secara lebih luas, sebenarnya De Jong tidak sepenuhnya bersalah. Masalah finansial Barcelona bukan salahnya, jadi dia tidak perlu bertanggung jawab. Dia pun tidak begitu tertarik pindah ke MU, jadi tidak bisa dipaksa. De Jong hanya ingin bertahan di Barca, klub impiannya sejak kecil. Namun dia pun ingin menjamin masa depannya sebagai pemain, yaitu dengan menolak pemotongan gaji. Daftar gelandang incaran Manchester United kian bertambah. Terbaru, Carne Chukwuemeka dilaporkan masuk dalam agenda transfer Setan Merah. Manchester United memutuskan untuk memburu tanda tangan Chukwuemeka karena bakatnya yang istimewa. Gelandang berusia 18 tahun itu baru debut di tim utama Aston Villa di musim lalu. Dalam waktu singkat, ia berhasil menjadi salah satu pemain yang bersinar di Aston Villa. MU yakin Chukwuemeka bakal jadi pemain top di masa depan, jadi mereka tertarik memboyongnya ke Old Trafford. Laporan itu mengklaim bahwa kans Manchester United untuk merekrut Chukwuemeka cukup besar karena sang gelandang memiliki harga yang murah. The Villains dilaporkan menginginkan bayaran sekitar 20 juta pound sterling untuk sang gelandang, jadi MU berpeluang besar untuk mendapatkan sang pemain. Manchester United didukung untuk mencoba mempertahankan Cristiano Ronaldo dengan segala cara. MU tidak bisa membiarkan Ronaldo pergi musim panas ini. Kerugiannya cukup besar. Situasi Ronaldo ini juga mencuri perhatian analis Premier League Frank McAvenny. Menurutnya, kasus Cristiano Ronaldo memang tidak bisa diremehkan oleh MU. Keputusan MU harus tepat. Biar begitu, McAvenny merasa bahwa melepas Ronaldo bukanlah solusi yang tepat. Kehadiran Ronaldo sangat penting bagi tim, khususnya bagi pemain muda. Menurut McAvenny, salah satu keuntungan besar dalam mempertahankan Cristiano Ronaldo adalah menjaga mentalitas juara tim MU. Ronaldo selalu ingin yang terbaik, mentalitas itu penting. Manchester United kesulitan mendapatkan jasa gelandang incaran sang manajer Erik ten Hag, yaitu Frenkie de Jong. Lantas mengapa United tidak melirik N'Golo Kante sebagai alternatif?
Transfer Frankie de Jong berjalan sangat rumit, lalu beberapa media di Inggris mengaitkan United dengan N'Golo Kante. Kontrak Kante dengan Chelsea akan berakhir dalam durasi 12 bulan ke depan, jadi peluang untuk pindah cukup besar. Akan tetapi, mantan pemain Manchester United yakni Mikael Silvestre ragu dengan peluang itu. Kante memang belum menekan kontrak baru, tapi dia dan Chelsea punya relasi yang sangat bagus. Sebelumnya, nama Kante juga dikaitkan dengan Arsenal, akan tetapi dia tidak terdensi dari ex-pemain Leicester City itu untuk meninggalkan Chelsea. Begitu juga sebaliknya, Chelsea tidak ingin melepas Kante. Laporan Fabrizio Romano itu mengklaim bahwa Chelsea sama sekali tidak punya rencana untuk menjual Kante ke klub manapun. Kante memang performanya mulai menurun, tetapi juga itu terjadi faktor karena cedera. Romano juga mengklaim rumor ketertarikan Arsenal terhadap N'Golo Kante itu hanya kabar burung semata. Ia menyebut bahwa Arsenal tidak membuka komunikasi dengan agen sang gelandang. Persoalan transfer Frankie de Jong belum benar-benar tuntas. Sekalipun Manchester United dan Barcelona sudah mencapai kesepakatan, Blaugrana dilaporkan meminta kepada sang pemain untuk pergi saja. Dilansir The Athletic, kabar bahwa Barcelona meminta De Jong untuk pergi ternyata benar. Blaugrana berharap De Jong mau pindah ke MU sebagai peminat terkuat dan terdepan saat ini. Sementara dalam laporan Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Barcelona bakal mengambil tindakan tegas. Sang pemain akan ditinggalkan oleh rombongan tim yang akan berangkat tur pramusim sebentar lagi. Barcelona kabarnya juga telah mendorong sejumlah media untuk menyiarkan desakan klub tersebut. Tujuannya agar sang pemain segera mengemas barangnya dan bersiap menuju Old Trafford. Barcelona dililit utang yang besar sejak pandemi lalu. Sejumlah laporan mengabarkan jumlah hutang Barcelona yang tertinggi di antara klub-klub top Eropa lainnya. Untuk itu, Barcelona mengambil langkah restrukturisasi finansial, mulai dari penjualan hak siar hingga penyesuaian gajinya. Ada gosip baru beredar mengenai masa depan Jesse Lingard. Sang playmaker dilaporkan akan terbang ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan DC United. Menurut laporan The Athletic, Lingard mendapatkan ajakan langsung dari Wayne Rooney untuk pindah ke DC United. Legenda MU saat ini menjadi pelatih kepala DC United. Ia berencana untuk memperkuat timnya di musim ini. Rooney sangat menyukai Jesse Lingard dan ia tahu bahwa sang pemain bisa memberikan performa yang impresif bagi timnya. Jadi ia mengajaknya pindah ke Amerika Serikat. Laporan itu juga menyebut bahwa Lingard saat ini masih menahan tawaran dari DC United tersebut. Sang playmaker mendapatkan banyak tawaran di musim panas ini, sehingga ia masih mempelajari satu persatu tawaran yang masuk. Jadi ia masih mempelajari tawaran-tawaran yang ada sebelum memutuskan masa depannya. Kelanjutan negosiasi Christian Eriksen diyakini akan berakhir dengan sukacita. Sang pemain dilaporkan menyepakati durasi kontrak selama 3 tahun dari Manchester United. Setelah masalah kontrak aman, Eriksen dijadwalkan akan segera menjalani tes medis. Sejumlah laporan menyebutkan tes medis tersebut dapat terjadi dalam minggu ini. Tes medis jadi hal krusial dalam proses kepindahan Eriksen ke MU, sebab sang pemain sempat bermasalah dengan jantungnya sampai harus dibantu alat saat bermain beberapa tahun yang lalu. Kendati demikian, Eriksen menunjukkan ia telah kembali seperti sedia kala. Pemain timnas Denmark itu bahkan mencatatkan 11 penampilan, 1 gol dan 4 assist saat gabung dengan Brentford pertengahan musim lalu. Eriksen dikabarkan akan menyusul skuad yang sedang menjalani tur pramusim. Mantan pemain Tottenham itu bisa bergabung saat MU masih berada di Australia. Sesuai jadwal, MU dikabarkan akan berada di Australia sampai 23 Juli. Total 3 pertandingan yang dilakoni pasukan Setan Merah. Dengan begitu, Eriksen sangat mungkin turun di antara 1 dari 3 laga tersebut. Paling lama ia mungkin akan bermain saat MU menghadapi Aston Villa.